Loh kan Mbah Manap Lirboyo itu kan 56 tahun puasa ngerowot, tidak makan yang ada di atas, makan yang di dalam tanah umbi-umbian, makan yang biasa dimakan dibakar uwi, nggak tahu kalau bahasa Sundanya apa uwi itu ya, uwi itu dimakan dibakar setiap sore dimakan, taunya hilang. Begitu diintai ternyata ada gendruwo yang nyuri itu, maka sama Mbah Manap uwinya diganti sama gadung. Begitu uwinya diganti sama gadung, jam 12 malam Pondok Lirboyo ambruk semua karena gendruwonya mabuk. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, dikasih minum minyak jarak. Akhirnya sembuh, terus nyantri di Lirboyo ditugasi nimba untuk ngisi kamar mandi. Makanya kriat-kriut ngisi kamar mandi. Makanya di Lirboyo kalau ada kriat-kriut berarti gendruwo lagi ngisi kamar mandi lah. Sekarang pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Orang kita ini punya segalanya. Loh, makanya kita bukan bangsa yang kecil, dan dari dulu bangsa kita berbeda-beda. Hantu kita ini paling banyak. Hantunya orang Cina cuman vampir, hantunya orang Eropa Amerika cuman Dracula. Nah, paling banter Casper. Hantu kita Masya Allah banyaknya, ada gendruwo, ada jerangkong, ada wewe, ada tuyul, pocong, banyak apa, kuntilanak. Yang lokal apa, yang lokal Tasik? Kolor hijau. Kok lokal Tasik kolor hijau. Paling beraneka macam. Makanya saya pernah kaget itu waktu ke Korea Selatan. Ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu yang buka hutan pertama kali namanya Surowareng. Setahu saya nama Surowareng itu bukan nama Korea, itu pasti nama dari Nusantara. Kalau nggak zaman Majapahit ya zaman Singasari. Kita bangsa penakluk, bangsa kuat. Makanya bahasa kita juga beraneka macam. Orang Arab menyebut rus, orang Inggris menyebut rice, orang Indonesia menyebut padi ketika masih di sawah. Kalau dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dibungkus daun namanya lontong, dibungkus janur namanya kupat, nggak dibungkus namanya nasi, dibawa cecek satu namanya sebutir nasi, dublek-ublek namanya bubur, pantatnya gosong namanya kerak atau intep. Kalau nggak bahasa Jawa nggak ada, bahasa Sunda nggak tahu saya. Nah itu orang bahasa kita di Jawa Timur sana ya opo, bangsa sampai di Jogja piye, sampai Cilacap kepriwe, sampai sini nanaon. Nanaon teh hardang warang kumaha damang dararamang saya. Nah itu tuang entos. Makanya ada orang Jawa, orang Surabaya ketemu sama orang Sunda masalah. Orang Sunda kan kebelet di kamar mandi udah sakit perutnya, yang di dalam kamar mandi nggak keluar. Orang Sundanya mau marah karena udah nggak keluar. Begitu yang keluar orang Surabaya brengosnya, kumisnya gede itu, mau marah nggak jadi orang Sunda. Atos katanya, kata orang Sunda, atos matamu mencret kok atos. Atos itu kalau bahasa Jawa Timur itu keras. Orang sini atos itu sudah atos, mau atos tekmu pacur atos. Bahasa kita ini bahasanya banyak sekali dan bisa terjadi salah paham. Kan itu. Orang Sunda ketemu sama orang Batak itu juga masalah. Kenalkan nama saya, Adim Abu Bakar. Wih, panas juga ini namanya kata orang Sunda. Ilham Siapiapi, panas juga. Karim Batubara, wih panas juga. Nah orang Tasik namanya Asep. Ini kenalkan nama saya Asep.
pemadam kebakaran. Cecep, Asep, Cecep, Ujang, Karuhun. Karuhun itu apa? Dayah Kolot. Ya, kolot tua gitu ya. Nah, inilah. Nah, itu terjadi karena di sana, maka kita kemudian punya bangsa. Makanya jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Sekarang kita mulai dikit-dikit malu dengan media di Indonesia. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya kunci bisa gelok ke kiri ke kanan, kunci Inggris. Iya, yang asli di sini tinggal gula Jawa. Punya rambut hitam di merah-merah. Kalau orang Jawa bilang LKMD, londo komeng dasi. Nah ini ya, inilah. Itu terjadi di sini. Nah, orang Nasrani Yahudi ini hidupnya enak sudah. Makanya begitu datang Rasulullah saya yang menutup kenabian, orang Yahudi Nasrani marah. Itu siapa itu berani nutup kita itu? Udah deh, udah. Habisi. Nggak habis juga. Dicari pas lahir juga nggak ketemu. Karena apa? Disembunyikan oleh Allah melalui cara penyembunyian perang gajah. Ya seperti nabi-nabi yang sebelumnya disembunyikan. Nabi Musa dicari Fir'aun, disembunyikan menjadi bayi yang hanyut di sungai. Nabi Ibrahim dicari Namrud, disembunyikan menjadi bayi yang ada di dalam gua. Makanya sampean jangan suka menghina anak kecil ya. Nabi-nabi besar itu disembunyikan oleh Allah, lahir dari orang biasa. Makanya kalau lihat anak kecil kita tidak boleh jengkel. Kita nggak tahu, jangan-jangan dialah pemimpin kita masa depan. Kita tidak pernah ngerti. Kecilnya umbelnya sampai segini gitu. Siapa nyangka tukang kayu tiba-tiba jadi presiden Republik Indonesia. Makanya jangan suka menghina orang. Kita ini nggak ngerti, tahu-tahu jadi pemimpin, wong itu kehendak Allah. Iyalah, itu makanya anak kecil itu kalau sampean tahu mau beli jajan kok nangis karena nggak punya uang, belikan. Siapa tahu itu nanti pemimpin masa depan, kita nggak ada yang ngerti. Itu wong Allah suka menyembunyikan kok. Bisa jadi ya calon pemimpin itu tumbuh dari anak seorang tukang becak, bisa jadi. Kalau Allah berkehendak yang tidak mungkin, makanya nggak usah ribut. Walaupun keturunan orang biasa, kalau dia jadi pemimpin, kita terima apa adanya bahwa beliau pemimpin kita. Nggak usah diungkit-ungkit keturunan siapa, anak siapa. Itu Namrud itu orang kayak gitu. Itu caranya Fir'aun itu pasti. Itu gaya-gaya Fir'aun. Nggak percaya kalau calon nabi kok anak orang biasa. Dia pasti cari anak orang hebat sampai dibunuh semua. Lah ini kadang kita terpapar juga. Pengen seolah-olah calon pemimpin itu mesti lahir dari anaknya orang hebat. Pak Harto jadi pemimpin, itu ibunya cuma modal gak tidur selama 9 bulan. Setiap malam perutnya dilus-lus gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengen punya anak hebat, namanya Bunyai Sukira. Begitu lahir jadi presiden anaknya orang hebat. Kita biasa di Indonesia ini. Jadi nggak harus kemudian ini turunan ini turunan ini turunan ini. Udah lewat itu di Indonesia.